Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di Psikologi Kristen. Apa kata penelitian? Ini adalah wadah di mana saya akan membagikan wawasan tentang psikologi Kristen berdasarkan dari hasil penelitian. Pada kesempatan ini saya akan membagikan hasil wawancara saya dari orang percaya yang telah menemukan dan menjalani panggilan Tuhan. Pada video sebelumnya saya telah membagikan tentang tips bagi Anda yang sedang mencari panggilan Tuhan. Silahkan Anda melihat videonya pada link ini ya. Ada 3 keadaan orang percaya dalam panggilan Tuhan. Yang pertama adalah mencari panggilan Tuhan. Yang kedua, telah menerima ataupun menemukan panggilan Tuhan tersebut. Dan yang ketiga adalah menghidupi atau sudah menjalani panggilan Tuhan tersebut dalam kehidupannya. Pada kesempatan ini secara khusus saya akan membagikan hasil wawancara saya kepada orang-orang yang telah menemukan atau menerima panggilan Tuhan dan saat ini tengah menjalani panggilan Tuhan tersebut. Wawancara ini dilakukan kepada 26 orang percaya yang berusia 18 hingga 37 tahun. Mereka ini adalah orang-orang Indonesia maupun orang Hong Kong. Dari 26 orang yang diwawancara, ada 3 orang yang saat ini masuk dalam kelompok yang pertama, yaitu mereka yang telah menemukan panggilan Tuhan, menjalani panggilan Tuhan tersebut, dan mereka sedang tidak mencari panggilan Tuhan lagi. Saya berharap dari pengalaman mereka yang dibagikan dalam wawancara ini akan menolong Anda. Mungkin ada pengalaman mereka yang akan menjadi inspirasi bagi Anda. Oke, kita akan kenal mereka lebih jauh ya. Saya akan menggunakan nama samaran, tetapi kisah yang dibagikan di sini adalah kisah yang sesungguhnya dari mereka. Yang pertama adalah Anita, seorang perempuan yang berusia 32 tahun pada saat diwawancara dan telah menikah. Saat ini ia tengah bekerja penuh waktu di suatu lembaga misi dan sebenarnya ia telah menjadi orang Kristen sejak berusia 18 tahun. Namun, ia baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya serta dibaptis ketika dia berusia 25 tahun. Setelah ia menerima keselamatan, barulah Anita mulai sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan benar-benar hadir dalam kehidupannya. Ia mulai merasakan relasinya dengan Tuhan menjadi lebih dekat daripada sebelumnya. Sebenarnya, pada saat itu, Anita telah bekerja sebagai pegawai negeri. Pekerjaan yang stabil, gaji yang sepadan, jenjang karir yang jelas. Ia pun juga memiliki hubungan yang baik dengan atasannya. Dan juga ia memiliki teman kerja serta lingkungan kerja yang cukup mendukung dia. Akan tetapi hal ini masih membuat dia belum merasa puas. Kenapa demikian? Karena ia merasakan bahwa Tuhan sebenarnya punya satu rencana hidup yang khusus buat dia. Setelah ia dibaptis, ia kemudian mencari apa sih arti hidup saya yang sesungguhnya. Karena anugerah keselamatan yang dia telah terima, dia akhirnya terus-menerus berpikir, apa ya yang saya dapat lakukan dalam hidup ini untuk membalas kebaikan Tuhan. Dalam wawancara, Anita mengatakan bahwa secara bertahap Tuhan menyatakan panggilannya buat hidup Anita. Berawal dari pencariannya akan tujuan hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan, Anita lantas mengikuti suatu kegiatan pelatihan misi. Dan dari kegiatan selama pelatihan misi tersebut, ia akhirnya merasa terpanggil untuk melayani kelompok perempuan yang terpinggirkan. Para perempuan yang berjuang hidup di daerah yang kumuh dan menggunakan segala macam cara agar mereka dapat bertahan hidup. Bermula dari panggilan untuk melayani kelompok perempuan yang terpinggirkan ini, Anita membawanya di dalam doa. Ia berdoa agar Tuhan memimpin dia, agar Tuhan membukakan jalan setahap demi setahap untuk mengerti apa yang Tuhan maksudkan melalui panggilan ini. Perlahan-lahan Anita mulai mencari informasi tentang lembaga misi. Ia pun juga berusaha mencari tahu
Siapa saja sih kelompok perempuan yang terpinggirkan yang ada di daerahnya? Ada di kawasan mana saja mereka tinggal? Dan seperti apa kehidupan mereka? Pada masa ia meminta bimbingan Tuhan, Anita berusaha untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Pada saat itu, ia memutuskan untuk tidak langsung tiba-tiba keluar dari pekerjaannya, tetapi ia memutuskan untuk mempersiapkan bagaimana rencana jangka panjang, bagaimana dia harus menata kehidupannya bila nantinya dia akan melayani secara penuh waktu di lembaga misi ini. Ia pun juga berdiskusi dengan calon suaminya, berdiskusi dengan keluarganya, bagaimana nantinya kebutuhan keuangan keluarga dan sebagainya. Dalam wawancara tersebut, Anita juga menyampaikan bahwa ia berpikir logis, ia pun berpikir matang. Ia juga mempersiapkan dan sungguh menyadari bahwa ketika ia memutuskan untuk mundur dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri dan melayani di lembaga misi, maka kondisi finansialnya, kondisi keuangannya tentu akan berbeda. Tetapi pada saat itu ia mengatakan bahwa panggilan Tuhan itu sungguh nyata buat dia. Dan dia sungguh merasakan bahwa dengan menjalani panggilan Tuhan tersebut, ia akan merasakan hidup yang sungguh-sungguh berarti. Lebih daripada menjalani pekerjaannya yang ada saat ini. Ketika akhirnya Anita melayani penuh waktu di satu lembaga misi, ia pun akhirnya dapat menjalani panggilannya. Ia melayani kelompok perempuan yang terpinggirkan. Ketika menjalani panggilan Tuhan ini, Anita pun menyadari bahwa ia perlu terus memperlengkapi dirinya. Ia menyadari bahwa ia perlu masuk ke sekolah teologi agar ia dibekali dengan pemahaman teologi yang tepat. Pengajaran Kristen yang benar ketika membimbing para wanita dari kelompok yang terpinggirkan ini. Kita berlanjut pada kisah yang kedua. Dia adalah Budi. Saat diwawancara, Budi berusia 18 tahun dan merupakan seorang mahasiswa. Sejak kecil ia adalah orang percaya karena keluarganya telah memperkenalkan kepada dia tentang iman Kristen. Budi bercerita bahwa ia mengalami 2 panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Panggilan yang pertama adalah panggilan untuk melayani dalam bidang puji-pujian dan penyembahan. Panggilan yang kedua adalah panggilan untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Pada panggilannya yang pertama untuk melayani dalam bidang pujian dan penyembahan, Budi alami melalui altar call. Pada saat itu Budi tengah mengikuti satu ibadah. Di akhir dari khotbah, hamba Tuhan tersebut menyerukan betapa pentingnya peran dari orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Dan betapa dibutuhkannya pada masa ini orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan dalam kebenaran. Pada saat altar call seperti inilah, Budi merasakan bahwa itu adalah panggilan Tuhan secara pribadi untuknya. Pada saat altar call itulah, Budi akhirnya merespon. Dia maju ke depan dan bersedia mengajukan diri sebagai orang yang melayani dalam bidang pujian dan penyembahan. Sebenarnya sejak kecil, Budi telah belajar musik. Dia melihat bahwa musik adalah salah satu talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Akan tetapi sebelumnya dia tidak pernah berpikir ataupun tidak pernah menyadari bahwa melayani dalam bidang pujian penyembahan melalui talenta musik itu adalah panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ia baru sungguh menyadari bahwa melayani dalam bidang pujian dan penyembahan adalah panggilan Tuhan buat dia di momen altar call tersebut. Pada panggilan yang kedua, menjadi seorang pendengar yang baik, Budi mengalami panggilan ini secara bertahap. Jadi pada panggilan yang kedua ini tidak ada satu momen khusus seperti panggilan di altar call itu buat Budi, tetapi Budi melihat bahwa panggilan yang kedua menjadi pendengar yang baik ini adalah proses dari Tuhan untuk melatih dan membentuk talenta dia untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Awalnya Budi adalah seorang yang senang memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan komentar kepada orang lain. Akan tetapi salah seorang sahabatnya memberikan masukan kepada Budi. Masukan yang diberikan adalah agar Budi bersedia mendengarkan orang lain terlebih dahulu. Tidak terburu-buru untuk memberikan masukan ataupun memberikan nasihat kepada orang tersebut. Pada waktu itu, Budi akhirnya mencoba melatih kemampuan dia untuk menjadi pendengar yang baik kepada orang lain.
sebelum memberikan saran, sebelum memberikan komentar. Lambat laun Budi akhirnya belajar menyeimbangkan kapan ia harus mendengarkan dan kapan ia harus berbicara. Di momen wawancara tersebut, Budi juga menceritakan bahwa pada waktu itu ada seorang di persekutuan yang enggan bercerita kepada siapapun dan nampaknya cukup tertutup. Tetapi karena Budi mencoba mendekati, berusaha mendengarkan apa yang orang ini ceritakan, akhirnya Budi juga melihat bahwa orang ini bersedia bercerita, orang ini bersedia lebih terbuka. Budi melihat bahwa panggilan Tuhan kepadanya untuk menjadi seorang pendengar merupakan bentuk yang penting juga di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Orang yang ketiga yang saya wawancara adalah Cakra. Sebenarnya ia pun juga adalah orang yang pergi ke gereja sejak kecil. Akan tetapi pada waktu itu ia belum mengalami satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya ke gereja aja, tidak lebih daripada itu. Hingga satu waktu Cakra tengah menghadapi ujian masuk di perguruan tinggi di luar negeri. Dalam masa persiapan ujian itu, ia sungguh-sungguh gelisah, ia sangat khawatir, sangat takut. Bagaimana ya, apa dia bisa menghadapi ujian masuk itu? Ada satu pengalaman yang ajaib ketika hari ujian tiba. Cakra merasakan ketenangan, merasakan damai, merasakan bahwa Tuhan benar-benar membimbing dia pada waktu menghadapi ujian masuk tersebut. Sejak itulah Cakra merasakan bahwa Tuhan yang ia miliki adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar-benar hadir di dalam hidupnya. Dari pengalaman itu, Cakra bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia pun bersedia dibaptis dan ia mulai mencari apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidupnya. Pengalaman panggilan Cakra dialami ketika satu waktu dia mengikuti ada satu sesi dalam kebaktian kebangunan rohani tersebut, di mana dari khotbah, dari musik yang pada waktu itu dinyanyikan, menyerukan agar orang percaya bersedia menjadi pribadi yang mau diubahkan, menjadi pribadi yang mau dibentuk. Ketika mendengarkan seruan dari sesi kebaktian kebangunan rohani itu, dia tidak dapat menjelaskan kenapa, tetapi pada waktu itu ia menangis cukup lama. Dia merasa bahwa selama ini ketika ia menjadi orang percaya, ia belum sungguh-sungguh memberikan hidupnya, memberikan hatinya menjadi orang yang bersedia dibentuk dan diubahkan oleh Tuhan. Cakra bercerita bahwa sesungguhnya saya bukan tipikal orang yang mudah menangis. Saya adalah orang yang berpikir dengan amat sangat logis. Tetapi saya pada waktu itu sungguh tidak dapat menjelaskan. Saya hanya merasa pada waktu itu seruan itu ditujukan kepada saya secara pribadi oleh Tuhan. Sejak waktu itu, Cakra akhirnya mulai membuka hati dan hidupnya untuk bertanya tentang apa yang menjadi maksud Tuhan buat hidupnya. Ia meluangkan waktu lebih banyak untuk membaca firman Tuhan. Dan ia sungguh merasakan dari nats-nats firman Tuhan yang ia baca, Tuhan memberikan bimbingan lebih lanjut tentang panggilan apa yang Tuhan mau buat kehidupannya. Kelanjutan dari panggilan ini, Cakra alami pada waktu ia mengikuti kebaktian kebangunan rohani di waktu yang lain. Awalnya Cakra berpikir bahwa Tuhan memanggil dia menjadi seorang guru, karena pada waktu itu jurusan yang ia ambil di perguruan tinggi berkaitan dengan bidang pekerjaan tersebut. Akan tetapi, di momen kebaktian kebangunan rohani yang kedua, Cakra menyadari dan merasakan bahwa pada waktu itu Tuhan memanggil dia untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Pada waktu wawancara ini dilakukan, saat itu Cakra tengah mempersiapkan dirinya untuk masuk ke sekolah teologi untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dari ketiga pengalaman Anita, Budi, Cakra dalam menemukan dan menjalani panggilan Tuhan dalam hidup mereka, ada beberapa hal penting. Yang pertama, mereka ternyata cenderung mengalami panggilan Tuhan secara bertahap. Meskipun panggilan Tuhan ini dinyatakan secara bertahap bagi mereka, mereka mendapati bahwa panggilan Tuhan tersebut telah cukup jelas bagi mereka.
Panggilan Tuhan ini mereka dapati melalui berbagai kegiatan, seperti pengalaman rohani pada saat altar call, atau pada saat mengikuti kegiatan misi, atau pada saat mengikuti kebangunan rohani. Pengalaman mereka menemukan panggilan Tuhan diawali dari talenta yang mereka miliki, ataupun dari pertanyaan tentang apa tujuan hidup yang sesungguhnya. Kita bisa lihat dari ketiga kisah mereka, panggilan Tuhan akan satu tugas, satu pelayanan, biasanya didahului dengan panggilan akan keselamatan. Panggilan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bertiga juga menyadari bahwa ketika mereka menjalani panggilan Tuhan ini, mereka berkarya sebagai bagian dari tubuh Kristus, di mana masing-masing bagiannya memiliki panggilan yang unik untuk pekerjaan Tuhan. Ketika mereka menemukan dan menjalani panggilan Tuhan, apa saja sih yang mereka rasakan? Mereka juga membagikan ada perasaan positif, seperti ada damai, ada kepastian ketika mereka menjalani hidup ini, ada sukacita yang mereka rasakan ketika mereka menemukan dan dapat menjalani panggilan Tuhan tersebut. Akan tetapi, mereka juga ada membagikan perasaan negatif juga yang dimiliki. Misalnya, kadangkala mereka pun juga mengalami keraguan, apakah betul ya ini panggilan Tuhan? Tetapi keraguan ini tidak mematahkan semangat mereka. Mereka justru berdoa dan meminta konfirmasi lebih lanjut akan panggilannya. Ada juga di antara mereka yang merasakan tidak puas ataupun sempat bingung, karena mungkin pada waktu itu mereka juga menantikan konfirmasi dan kelanjutan dari panggilan Tuhan yang dinyatakan secara bertahap bagi mereka. Pertanyaan yang menarik yang saya tanyakan kepada mereka adalah, kenapa ya ketika mereka sudah menemukan panggilan Tuhan dan menjalani panggilan Tuhan, mereka tidak lagi mencari panggilan Tuhan? Baik Anita, Budi, dan Cakra bercerita bahwa dari pengalaman mereka sebelumnya, sebenarnya mereka tidak pernah mencari panggilan Tuhan. Sebenarnya awalnya mereka tengah mencari, apa sih tujuan hidup saya ini? Dan pada waktu mereka tengah mencari tujuan hidup mereka, saat itulah Tuhan menyatakan panggilannya buat mereka. Dan ketika mereka menerima panggilan Tuhan ini dan memutuskan untuk menjalani panggilan Tuhan tersebut, mereka menilai panggilan Tuhan ini adalah tujuan hidup mereka. Sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak perlu mencari lagi panggilan Tuhan. Mereka lebih memilih berfokus untuk menjalani panggilan Tuhan atau menyeimbangkan panggilan yang mereka terima. Karena ada di antara mereka yang menerima lebih dari satu panggilan. Sehingga mereka berupaya agar dua panggilan yang mereka terima dapat dijalankan dengan sebaik mungkin untuk Tuhan. Bagi Anda yang telah menemukan dan saat ini tengah menjalani panggilan Tuhan, bagaimana pengalaman Anda? Karena dalam wawancara ini, pengalaman yang dibagikan berasal dari 3 orang, maka tentu hal ini tidak dapat sepenuhnya mewakili semua pengalaman orang-orang yang telah menemukan dan menjalani panggilan Tuhan. Mungkin ada persamaan, mungkin ada juga perbedaannya, karena panggilan Tuhan untuk setiap orang adalah unik. Demikian juga panggilan Tuhan buat kehidupan Anda. Karena panggilan Tuhan bersifat sangat dinamis, dapat berubah, dapat berlanjut, dapat berganti, maka kisah mereka dalam wawancara ini tentu hanyalah potret singkat dari satu perjalanan panjang terkait dengan panggilan Tuhan. Bisa jadi pada saat wawancara orang tersebut tengah mencari panggilan Tuhan. Namun 5 menit kemudian ia tidak lagi mencari panggilan Tuhan, karena pada waktu itu Tuhan menyatakan panggilannya buat orang tersebut. Dan selama kita hidup di dalam Tuhan sebagai anak-anaknya, maka panggilan Tuhan ini dapat terjadi sepanjang hidup kita. Pada video selanjutnya, saya akan membagikan wawancara saya dari mereka yang sedang mencari panggilan Tuhan. Hal apa ya yang mereka lakukan ketika mencari panggilan Tuhan? Apakah mereka mengalami perasaan positif atau perasaan negatif tertentu? Apakah mereka yang mencari panggilan Tuhan ini melihat proses itu sebagai proses yang menyenangkan atau melelahkan karena mereka mungkin tidak kunjung memperoleh panggilan Tuhan? Jangan lewatkan kelanjutan dari video ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.